Jadi dalam video kali ini saya akan membahas materi kelas 11 yaitu mengenai asam dan basa. Jadi untuk materi ini sendiri merupakan salah satu materi yang paling sulit dan memang yang hitung-hitungannya dalam kimia SMA ini paling sulit. Jadi memang banyak juga konsepnya dan bisa juga cukup membingungkan untuk mempelajarinya. Jadi untuk asam dan basa sendiri itu memiliki beberapa teori atau beberapa model dan tidak semua definisi asam dan basa itu sama. Jadi untuk teori yang pertama yaitu dari teori Arrhenius. Jadi Arrhenius ini sendiri menyatakan bahwa asam itu biasanya mengandung atau menghasilkan H+ ketika diionisasi dan basa itu mengandung OH-. Ini merupakan contoh-contoh yang sudah kita bisa langsung ketahui, itu misalnya HCl dalam sebagai asam dan misalnya NaOH dalam basa. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah Bronsted-Lowry. Jadi dalam bahasa Lowry ini dikatakan bahwa asam itu donor proton atau bisa dibilang juga H+, dan basa itu akseptor, jadi penerima dari proton tersebut atau H+-nya. Jadi dalam contoh ini merupakan dari pengamatan dari sebuah reaksi. Jadi misalkan kita memiliki HCl tambah H2O sama dengan menjadi Cl- dan HCl H3O+. Jadi memang dari sini kita dapat lihat bahwa dari HCl menjadi Cl. Jadi kita melihat pada unsur yang tetapnya selain daripada H-nya. Misalnya yang H ini merupakan halogen, itu Cl. Dari awalnya HCl menjadi Cl. Jadi dikatakan bahwa ini merupakan donor proton. Jadi HCl-nya sendiri merupakan asam, sementara Cl-nya sendiri merupakan namanya basa konjugasi. Ini merupakan istilah yang digunakan dalam Bronsted-Lowry. Kemudian untuk H2O-nya kita lihat menjadi H3O+. Lihat bahwa H-nya bertambah 1. Maka dikatakan bahwa H2O ini menerima proton atau H+-nya. Jadi dikatakan H2O itu adalah basa dan H3O+ itu adalah asam konjugasi. Jadi memang harus dihafalkan untuk istilahnya sendiri. Jadi dari asam menjadi basa konjugasi, dari basa menjadi asam konjugasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah Lewis. Jadi dari namanya juga Lewis, kita tahu bahwa ada dari atom Lewis dan penentuan letak-letak elektronnya maka berhubungan dengan elektronnya. Jadi untuk asam sendiri merupakan akseptor dari PeB atau pasangan elektron bebas. Sementara untuk basa itu adalah donor PeB atau yang memberikan sebuah pasangan elektron bebas. Contohnya itu dalam AlCO3 tambah dengan NH3. Jadi digabungkan yaitu menjadi NH3 AlCO3. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa Al sini merupakan valensinya 3. Itu sudah pas dengan Cl yang menjadi disambungkan secara ionik terhadap 3 bisa dibilang cabang tersebut. Sementara untuk N itu adalah valensinya 5 dan H sendiri terikannya pada 3. Jadi diketahui bahwa N ini nitrogennya memiliki pasangan elektron bebas 1. Jadi dari sini kita ketahui bahwa NH3 sendiri merupakan yang akan mendonorkan PeB atau bisa katakan basa Lewis. Sementara HCl3 tidak memiliki PeB dalam atom pusatnya yang itu adalah Al, jadi dikatakan bahwa menjadi asam Lewis. Nah, kemudian masuk ke dalam penggolongannya. Jadi untuk asam sendiri terdiri dari asam kuat dan asam lemah. Untuk asam kuat sendiri ini biasanya merupakan beberapa dari golongan halogen dan beberapa pengecualian lain. Terdiri dari HCl, HNO3 atau asam nitrat, H2SO4, asam sulfat, HClO3 atau asam klorat, HClO4 atau asam perklorat, dan HBr atau asam bromida. Nah, jadi untuk asam lemahnya sendiri ini merupakan sisanya. Sisanya selain itu
itu terdiri dari misalnya He atau asam fluorida, HCN asam cyanida, dan lain-lain. Sementara untuk basa sendiri itu adalah ada basa kuat dan basa lemah. Jadi untuk basa kuat sendiri ini umumnya merupakan golongan 1A dan 2A, dengan mungkin beberapa pengecualian seperti misalnya berlium yang bukan merupakan basa kuat. Kemudian untuk yang lemahnya yaitu merupakan sisanya juga, jadi selain yang dengan 1A dan 2A tadi, misalnya adalah NH3 atau amonia, kemudian Fe OH2, besi oksida, bisa hidroksida maaf, kemudian ada COH2 dan yang lain-lain. Nah, jadi ini merupakan kuat dan lemah yang harus dihafalkan umumnya dalam kuatnya dan asam kuat dan basa kuat. Kemudian kita masuk ke dalam rumus-rumusnya. Jadi rumus ini basa dan asam ini berkaitan dengan namanya pH dan juga pH. Mungkin untuk pH kita sering dengar dalam air misalnya yang merupakan 7 dan yang lain-lain. Namun untuk yang ini kita akan masuk juga ke dalam yang istilahnya namanya pOH. Jadi rumusnya sendiri kita dapat mengetahui dari konsentrasi dari OH plus itu sendiri untuk menentukan asam, yaitu asam kuat. Maka kita dapat valensi dikali dengan polaritasnya, atau juga bisa memiliki rumus lain yaitu AK dari Ka kali polaritas asamnya. Ini merupakan untuk asam lemah, atau juga bisa dengan alfa kali molaritas. Itu merupakan alfa itu merupakan derajat ionisasi, mungkin tidak, karena memang asam lemah itu cirinya tidak terionisasi semuanya. Sementara untuk yang kuat itu biasanya terionisasi semuanya. Merupakan rumus lain dari asam lemah. Dan untuk pH sendiri yang sudah dijelaskan tadi, ini merupakan min log dari konsentrasi H plusnya itu sendiri. Jadi memang kita memerlukan untuk biasanya mencari H plusnya dulu baru dijadikan ke pH. Kemudian untuk OH minnya ini merupakan sama valensi kali untuk kuat sama juga, namun Kb mungkin karena merupakan basa, A itu untuk asam, B itu untuk basa, kemudian molaritas basa untuk basa lemah, alfa dikali M juga untuk basa lemah. Dan untuk pOH sendiri dia merupakan min log dari OH minus. Jadi mungkin untuk yang beberapa belum tahu mungkin bahwa jadi pH ini ditambah dengan pOH sama dengan 14. Jadi untuk menghubungkan keduanya maka kita biasanya menggunakan rumus ini untuk mencari misalnya pOH dari pH. Dan kemudian mungkin ada yang belum tahu juga untuk pH sendiri, jika kurang dari 7 ini merupakan asam, dan jika lebih dari 7 maka merupakan basa. Untuk 7 sendiri biasanya netral yang sudah kita tahu misalnya dalam air atau garam. Kemudian ada beberapa istilah lain, yaitu pertama pengenceran. Pengenceran ini biasanya ketika ada reaksi penambahan air. Jadi dalam penambahan air ini kita menggunakan rumus A, ini A bukan alfa yang di atas tadi, dikalikan dengan molaritas 1 kali V1 sama dengan B molaritas 2 kali V2. Jadi A dan B ini merupakan valensi dari masing-masingnya. Misalnya dalam NaOH kita melihat terhadap OH-nya maupun H-nya. Misalnya untuk basanya kita melihat OH, kita melihat valensinya itu adalah 1 karena memang jumlahnya ada 1. Misalnya contoh yang ada lebih dari 1 yaitu BaOH2 atau barium hidroksida. Karena barium 2+, maka OH-nya akan menjadi 2 dan itu yang akan dimasukkan menjadi A atau B ini tadi. Dan kemudian yaitu adalah tepat bereaksi. Ini istilah lain yang umum digunakan, biasanya ada dalam soalnya sendiri dan dinyatakan khusus gitu. Jadi untuk rumus ini biasanya keduanya habis. Maksudnya kedua reaktannya yang habis biasanya. Dan menggunakan rumus yang sama
KBM2 kemudian ini yang berikutnya menjadi lebih membingungkan, yaitu istilah dengan buffer atau penyangga. Jadi buffer ini sendiri syaratnya merupakan salah satunya harus berupa lemah, baik itu asam lemah atau basa lemah, dan satunya lagi harus berupa garam atau konjugasinya, misalnya basa konjugasi atau asam konjugasi. Itu istilah yang tadi digunakan di bahasa teori. Jadi syaratnya itu adalah suatu unsur harus lemah dan bersisa. Jadi memang yang ciri khas dari ini merupakan unsur lemah tersebut bersisa, dan biasanya digunakan untuk menjaga pH agar tidak berubah, karena merupakan penyangga atau penyangga, jadi agar pH-nya tidak berubah lagi, menjaga pH tidak berubah. Nah, jadi ada beberapa kasus. Yang pertama yaitu asam lemah. Jadi ketika melihat unsur lemahnya ini, itu merupakan nama buffer sendiri. Jadi misalnya asam lemah, maka penyangganya akan berupa asam, dan sifatnya juga akan berupa asam. Jadi pH-nya akan lebih kecil dari 7. Untuk asam lemah ini akan biasanya ditambahkan dengan garam atau basa konjugasinya. Jadi rumusnya adalah H+ untuk molaritas H+ nya sama dengan Ka atau biasanya konstanta yang sudah diketahui di soal kali dengan mol asam lemah, saya singkat Al, dan mol garam atau basa konjugasi dikali dengan valensinya. Jadi memang lagi-lagi valensinya sendiri merupakan melihat H atau OH pada larutan atau senyawa tersebut. Nah, jadi untuk berikutnya itu basa lemah ditambah garam atau asam konjugasi. Di sini maka kita ketahui rumusnya polaritas OH- itu Kb, hanya perbedaan dalam penamaannya saja. Mol basa lemah dibagi dengan mol garam kali valensi tadi. Dalam hal ini adalah valensi dari OH- itu sendiri. Nah, kemudian selain buffer ada namanya juga yaitu hidrolisis. Jadi dalam hidrolisis ini merupakan kebalikan dari buffer. Jika buffer lemah yang bersisa, maka yang ini unsur kuat yang bersisa. Kuat itu tadi maksudnya adalah asam kuat dan basa kuat. Begitu juga dengan buffer. Yang lemah itu maksudnya adalah asam lemah atau basa lemah. Jadi kuat yang bersisa. Ada dua kasus juga, yaitu pertama dalam garam asam. Ini merupakan seperti tadi. Jadi misalnya karena buffer itu kan yang bersisa itu adalah yang lemah, maka jika asam lemah itu menjadi garam asam, dan basa lemah menjadi garam basa. Dalam hal ini juga sama, garam asam karena memang ciri khasnya kuat yang bersisa, maka garam asam itu adalah asam kuat tambah basa lemah. Dan rumusnya itu adalah H+ atau molaritas H+ itu sama dengan KH atau tetapan hidrolisis dikali dengan molaritas. Molaritas ini biasanya garam, itu gabungan dari asam dan basanya. Atau bisa juga dengan rumus lain, yaitu KW dibagi KB dikali dengan molaritas garam juga. Jadi untuk KW ini sendiri, maka KW ini sendiri merupakan 10 pangkat min 14 biasanya bilangannya, dan untuk KB nya biasanya dicetakkan di soal. Kemudian untuk garam basa, ini terdiri dari basa kuat, karena tadi untuk garam asam itu asam kuat untuk hidrolisis, maka garam basa itu atau basa kuat itu garam basa itu adalah basa kuat ditambah dengan asam lemah. Rumusnya itu sama, namun hanya perbedaan dalam OH dan H+ nya, yaitu KH dikali dengan molaritas garamnya sama dengan KW per KA kali ini. Memang hanya perbedaan dalam istilah sendiri atau abjadnya, dan KW nya juga sama, 10 pangkat min 14. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah titrasi.
Jadi untuk titasi ini biasanya untuk menguji apakah jumlah volume atau molaritas dari sebuah zat itu akan sama dengan molaritas atau volume yang zat lain. Jadi untuk titasi ini biasanya kita melihat kesamaan molnya pada akhir reaksi, atau biasanya akhir titasi itu sendiri biasanya dinyatakan dalam soalnya. Jadi untuk formulanya sendiri yaitu A atau koefisiennya, jadi maaf saya kelewat, untuk A dan B ini sendiri merupakan valensi, maaf tidak terlewat. Jadi rumusnya mirip dengan yang pengenceran dan tempat bereaksi tadi, jadi maaf pakai satu saja. Molaritas kali M1 kali V1 sama dengan B kali M2 kali V2. Jadi yang titasi ini digunakan biasanya dengan sebuah indikator lain, dan ya memang ada materi sendiri, namun rumus yang utamanya itu adalah intinya hanya ini. Dan yang kemudian untuk contoh, kita masuk ke dalam latihan soal. Jadi untuk latihan soalnya sendiri, yang pertama yaitu 10 ml HCN atau asam cyanida direaksikan dengan X mol natrium hidroksida NaOH hingga pH buffernya. Nah ini dikatakan pH buffer, jadi merupakan kata kuncinya. Yang ditanyakan itu berapa massa basa jika Ka nya sama dengan 10 ml dan MR nya sama dengan 40. Nah jadi dari reaksi ini memang untuk mengerjakan asam basa biasanya diperlukan untuk mengerjakan reaksinya itu sendiri. Jadi HCN kita buat ditambah dengan NaOH menjadi seperti yang kita tahu asam basa itu garam dan H2O, jadi NaCN tambah dengan H2O. Nah jadi untuk mengerjakannya kita biasanya cari dulu dari molnya itu sendiri. Untuk jadi ya dari pH buffer itu sendiri kita lihat bahwa pH nya itu 5, itu kurang dari 7, maka dapat dikatakan bahwa akan menjadi penyangga asam, yang artinya jika penyangga asam maka yang bersisa akan asam lemah, maka asam lemah yang ini HCN akan bersisa, sementara NaOH akan habis. Jadi untuk NaOH sendiri ini merupakan X tadi, X mol. Ini untuk yang stoikiometri biasa, awal reaksi dan maaf kita M saja, MR dan T misalnya. Untuk akhirnya ini merupakan, jadi basa kuatnya akan habis, sementara asam lemahnya akan bersisa. Jadi untuk yang ini maka akan diketahui juga ini X, maka akan menjadi X dan X karena koefisiennya sama semua. Di perbandingan molnya juga biasa saja. Dan dari sini kita dapat mencari bahwa rumus yang tadi untuk penyangga asam kita menggunakan H+ sama dengan Ka dikali dengan mol asam lemah dibagi dengan mol garam kali valensi. Nah jadi dari H+ nya sendiri kita sudah mengetahui bahwa pH nya itu berupa 5 untuk yang ini, maka jika kita balikan lagi pH itu merupakan min log H+, maka kita dapat mengetahui H+ nya itu 10⁻⁵. Jadi ini merupakan pengulangan dari materi log dan segala macam, maka ditemukan 10⁻⁵. Ka nya sendiri merupakan 10⁻⁵ juga. Dan untuk mol asam lemahnya itu sendiri berasal dari mau dari HCN ini sendiri yang akan bersisa di sini. Jadi untuk sementara karena kita belum tahu molaritasnya, maka kita bisa mencarinya dengan memisahkannya dengan
Sepertinya ada suatu bagian yang kurang. Sebentar. Oh maaf, ternyata ini bukan merupakan 10 ml melainkan 10 mol. Pantas, jadi karena memang mililiter, maka kita harus mencari molaritasnya lagi. Sementara kalau mol memang sudah bisa langsung dimasukkan. Di awalnya itu 10 mol, dan karena tadi asam lemak akan habis, sementara basa kuatnya yang akan asam lemaknya yang akan bersisa, maka basa kuatnya yang akan habis. Karena koefisiennya sama, maka yang tereaksi juga X, maka hasilnya menjadi 10 min X. Sementara kita masukkan ke mol asam lemak itu yang dilihat yang terakhir. Jadi di sini asam lemaknya itu 10 min X dibagi dengan mol garamnya, yaitu NaCN itu X dikali dengan valensi 1. Jadi ini coret dan coret, maka jika kita pindah silangan maka menjadi X sama dengan 10 min X. 2X sama dengan 10, maka X nya akan ditemukan menjadi 5 mol. Jadi ini merupakan mol dari NaOH. Nah, jadi dari sini yang ditanyakan yaitu adalah masanya. Seperti yang kita tahu, mol adalah massa per mR. Jadi untuk mR sendiri tadi sudah diketahui yaitu 40, maka untuk massanya mol dikali mR. 5 dikali dengan 40 yaitu 200 gram. Nah, ini merupakan salah satu contohnya. Jadi memang perbedaannya nanti untuk hidrolisis itu sendiri, karena ini asam lemak yang habis, maka nanti akan ada basa kuat yang habis. Jadi unsur kuat yang akan bersisa. Jadi bukan kebalikan dari ini. Di sini kan asam lemak itu atau unsur lemahnya itu yang bersisa. Kalau di hidrolisis maka unsur kuatnya yang akan bersisa. Jadi perbedaannya hanya itu. Dan untuk rumusnya sendiri memang hanya perbedaan dalam rumus yang beda dikit ini sendiri. Biasanya mengandung Ka dan Kb nya, jadi bisa menjadi patokannya. Jadi tidak begitu banyak yang diubah dalam rumusnya itu sendiri. Segitu saja untuk materinya. Namun kemudian untuk tipsnya sendiri, yaitu yang pertama itu kita harus mampu membedakan. Ini yang perlu latihan, karena memang ini cukup pusing, dan ketika kita melihat soal tidak semuanya akan menyatakan bahwa itu merupakan buffer atau penyangga, melainkan bisa aja hanya dikasih beberapa komponen dan reaksinya, namun tidak dikasih tahu itu merupakan reaksi apa. Sementara ada banyak pilihan, yaitu hidrolisis, buffer, titrasi, segala macam, dan kita harus mampu membedakan dengan banyak latihan bahwa memang tadi ciri khasnya yaitu untuk buffer yang unsur lemah yang akan bersisa, untuk hidrolisis itu adalah kuat yang bersisa. Nah, karena itu tips yang kedua juga kita harus hafal dari unsur-unsur kuatnya, asam kuat dan basa kuat. Jadi sisanya merupakan asam lemah dan basa lemah. Jadi yang harus dihafalkan itu memang kebanyakan hanya dari asam kuat dan basa kuat. Dan untuk tips yang ketiga itu kita harus membuat dulu reaksinya, karena memang seperti yang tadi saya bilang, memang soal tidak akan selalu memberikan bahwa itu tuh adalah merupakan buffer atau hidrolisis, melainkan bisa saja diberikan hanya angka-angkanya dan reaksinya itu sendiri. Oleh karena itu maka kita harus buat reaksinya agar tidak bingung, dan memang perlu untuk mengetahui apakah ini merupakan hidrolisis atau buffer, karena rumusnya memang berbeda ya. Dan yang ketiga, kita harus mengingat bahwa memang mol atau molaritasnya H+ yang dan OH- yang digunakan. Oleh karena itu juga melihat soal kita harus selalu ingat bahwa memang yang dicari pasti akan, kalau nggak H+ maka akan OH-. Jadi ya kita tidak harus pusing dengan berbagai macam lainnya, misalnya dengan Na-nya, Cn-nya, segala macam. Kita harus fokus pada OH dan H+ nya. Dan mungkin untuk tips terakhirnya yaitu ya dari Ka dan Kb ini kita langsung dapat mengetahui. Misalnya untuk Ka, untuk yang buffer ini merupakan asam, kita langsung tahu bahwa ada asam lemah. Sementara untuk Kb ini biasanya ya dalam hidrolisis ini digunakan dalam gram asam atau ketika asam kuat. Jadi memang
menjadi sebuah patokan gitu. Jadi untuk KA itu akan selalu ada dalam bila A atau B yang ada di bawah ini biasanya merupakan hubungan dengan lemahnya. Jadi misalnya kalau KA maka pasti akan digunakan untuk asam lemah, dan kalau KB pasti akan basa lemah. Begitu juga dengan hidrolisis. Jika KB maka pasti akan basa lemah, dan untuk KA itu pasti akan asam lemah. Jadi mungkin itu cara singkat untuk dapat membantu dalam mengetahui jika kebingungan apakah ini merupakan hidrolisis atau buffer dan segala macam. Jadi memang ya materi ini cukup sulit dan banyak yang perlu disampaikan. Oleh karena itu memang perlu banyak latihan sendiri, dan maaf juga bila videonya sedikit terlalu panjang. Segitu saja dari saya. Terima kasih.